Kemudian ada baitul zikri, baitul doa, baitul fikri. Yang kesemuanya itu menjadi bagian yang kita merasakan dalam keseharian beliau itu betul-betul diwarnai dengan berbagai realitas berkehidupan yang penuh dalam kerangka menguatkan spiritualitasnya. Islam yang damai akan kita temukan. Dan inilah yang saya lihat yang melopori adalah Jemaat Ahmadiyah, Muslim Ahmadi. Sehingga kekuatan yang ada itu betul-betul kita ini akan menjadi pemenang tanpa melakukan kekerasan. Itu yang menjadi motor luar biasa. Sehingga apa yang kita di mana-mana tempat, di tempat kaudian itu selalu kita lihat, love for all has been born. Itu adalah kekuatan moral paling mendasar yang kemudian menjadi kulturnya umat. Kulturnya Muslim Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kami mengajak kita semuanya untuk bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, silaturahmi saya yang kesekian kali di Masjid Al-Mubarak ini. Alhamdulillah. Semalam tuh agak sakit saya, hingga tadi pagi. Silaturahmi ini menjadikan saya lebih sehat ini. Masya Allah, barakallah. Untuk itu, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Saya memberi judul secara khusus ini Pak Eki. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk membersamai kawan-kawan di sini. Judul yang saya pilih adalah reaktualisasi ajaran Ahmadi. Satu kekuatan yang kami dapatkan itu kalau boleh saya simpulkan adalah keteguhan dan kesederhanaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Itu satu poin yang saya sungguh dapatkan dari proses saya melakukan observasi dan menghadiri jalsah, sehingga pada kekuatan inilah kenapa sampai hari ini kita nggak usah bicara umat Islam yang nyantai, yang kemudian dimanapun boleh melakukan ibadah dengan nyaman. Yang sedang saya bicarakan ini di situasi-situasi yang sangat menekan, dan ini dialami oleh teman-teman Muslim Ahmadi. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara. Tapi kekuatan inilah yang menjadikannya terus bertahan. Sampai hari ini dan insya Allah sampai waktu selamanya nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Nah, kekuatan ini membuat saya terharu. Sungguh-sungguh terharu. Sehingga dalam kekuatan ini pula lah yang menjadikan saya begitu menerima panggilan dari Pak Eki, Pak Catur gimana kita mau sharing. Saya tidak ada kata lain, siap kapan, cuman saya harus menyelesaikan waktunya. Rencana kemarin sebenarnya, karena waktu itu kami masih ada agenda di Jogja, di UI, dan belum bisa kami tinggalkan sehingga kami minta mundur sehari. Semalam kami baru tiba dari Yogyakarta langsung ke Bandung, dan alhamdulillah situasi yang saya rasakan hari ini, saya betul-betul berasa fit, Pak. Saya tadi pagi itu sudah tidak doyan makan saya. Karena ingin menjaga biar saya sehat. Tapi alhamdulillah, suasana kebahagiaan yang ada di hadirin semuanya ini menguatkan saya untuk berketeguhan. Selalu membersamai teman-teman Muslim Ahmadi di dalam kejuangannya. Dan tadi disampaikan memang sempat pada tahun 2017, kami diminta menjadi saksi ahli. Kami bukan ahli agama, bukan ahli tafsir dan sebagainya. Kami sosiolog, Pak. Karena itu wilayah kami nanti terbatas di situ. Kalau nanti diskusi kita sudah menyangkut tafsir dan sebagainya, mohon maaf saya harus angkat tangan ini. Karena memang fokus saya di bagaimana kekuatan teman-teman ini berinteraksi, mengaktualisasi ajarannya ini dengan baik di tengah-tengah kehidupan dan terus bertahan hingga saat ini. Nah, ini ada peci ala-ala Sikh yang saya pakai itu. Itu begitu pulang dari sana saya langsung ada agenda juga di Jogja, saya bawa ke Malang
Ya saya pamerkan di Batu Malang itu di tengah malam itu. Ternyata pantas juga ini ya kayak India di Malang. Oke, ini sekedar perkenalan dari saya. Dan alhamdulillah saya sempat ketemu di sana, ada satu foto itu dengan Buya Samsir. Buya Samsir ini yang dulu mengawali saya lakukan riset. Sehingga banyak informan yang paling awal itu dengan beliau. Dan kemudian kami diperkenalkan Pak Eki dan teman-teman yang lain. Akhirnya memperluas wawasan kami. Dan apa yang tadi saya main Pak Eki, ini buku dipopulerkan dari hasil disertasi. Dan yang paling menarik, saya terima kasih banyak betul-betul pada Pak Eki. Beliaunya berkenan jadi reader yang terbaik bagi saya. Sehingga kalau ada hal-hal yang keliru, khususnya menyangkut istilah-istilah yang menjadi kelaziman dalam kosakata di Jemaat Ahmadiyah ini, beliau yang meluruskan. Karena apapun ini akan dibaca banyak orang. Dan alhamdulillah ini sudah terbit cetakan yang kedua. Dan pemasarannya tidak hanya di Indonesia. Terakhir saya lihat ternyata sampai Malaysia juga. Sehingga saya melihat buku ini walaupun saya buat sedemikian rupa, tapi di dalamnya itu cukup dalam pembahasan khususnya menyangkut historisnya di Indonesia juga. Karena literasinya cukup bagus yang diberikan pada saya. Sengaja saya beri judul yang agak berbeda dari judul aslinya. Saya menulis disertasi waktu itu adalah bicara tentang gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dan itu yang saya jadikan di kasus dalam konteks kekuatan membangun karakter civil society-nya. Nah saya khawatir kalau saja kasih judul Jamaah Ahmadiyah sudah dicekal duluan. Tapi di dalamnya ini syarat dengan informasi yang insya Allah valid dan benar tentang Jamaah Ahmadiyah itu. Makanya saya kasih judul dengan marginalisasi dan keberadaban masyarakat. Karena kekuatan buku ini memang melihat apa yang tadi saya katakan bahwa eksistensi yang ditunjukkan oleh kawan-kawan Muslim Ahmadiyah khususnya di Indonesia itu tidak terlepas dari kekuatan keberadaban yang selama ini dijalankan. Dan itu luar biasa. Saya kira itu sebagai pengantar dan ada baiknya juga Ibu Bapak yang kami hormati. Saya awal mengenal dan melakukan pengamatan saya sudah sejak lama. Pada saat itu tahun 2007 saya masuk kuliah doktor dan 2 tahun kemudian saya langsung fokus untuk menggali informasi-informasi data-data yang berhubungan dengan Jamaah Ahmadiyah. Sehingga pada tahun 2029 tepatnya saya sudah mulai 2029 ya. Saya mulai pengamatan, Pak. Iya, 2029 saya mulai pengamatan untuk Ahmadiyah. Waktu itu masih sedang kerudit-keruditnya kasus Cikese ya. Kemudian sebelum itu terjadi apa itu yang di markas kita penyerangan dari FPI. Nah, sebelumnya terjadi itu sehingga memang situasinya agak sedikit mencekam lah. Tapi saya senang sekali saya dapat satu support dari teman-teman Ahmadiyah. Itu judul asli disertasi saya, Gerakan Civil Society Komunitas Islam Marginal, Kasus Jemaat Ahmadiyah. Kemudian menjadi buku ini. Dan perlu saya informasikan juga, memang buku ini tersebar luas di banyak perpustakaan ternyata. Termasuk sampai perpustakaan Australia. Di hampir banyak pemerintah daerah dibeli juga untuk disajikan di perpustakaan itu. Yang saya senang adalah buku ini setidaknya dibaca oleh berbagai kalangan dan harapan saya bisa lebih memahami hal ehwal apa yang disajikan. Sebenarnya itu yang terpenting hingga selalu saya pantau ini perkembangan buku yang ada termasuk ini perpustakaan DKI Jakarta itu ada di sana. Kemudian kita lihat kalau saya browsing di googling gitu sampai 10 digit katalog itu masih muncul dengan mudah mendapat informasi tentang buku. Perpustakaan USU ya di Prostaka Pemerintah DIY, Politeknik Tempo Jakarta. Saya kira ini yang kemudian menjadikan saya semakin semangat dan saya tidak kehilangan fokus sampai hari ini sehingga karya-karya yang saya sajikan selalu berhubungan dengan Jamaat Ahmadiyah itu. Dan setelah itu saya tidak berhenti menulis buku, tapi kemudian saya publikasikan ke dalam jurnal ilmiah.
Dan ini dibaca oleh kalangan intelektual, akademisi khususnya. Ya. Salah satunya Scopus, tapi kemudian sempat terjadi ditunda gitu, delay di Scopusnya. Yang kemudian dari karya ilmiah inilah yang ya alhamdulillah juga bagi saya juga punya manfaat sebagai dosen gitu. Pada 2 tahun lalu saya dikukuhkan bukan guru besar tapi lektor kepala saya menjadi cepat keluar gitu. Sehingga pantas untuk menjadi associate professor ya. Untuk membimbing para doktor dan sebagainya. Dan itulah yang membuat saya semangat terus. Dan saya bersyukur semangat ini ditunjang kembali. Saya diminta oleh Amir Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk bisa menghadiri jalsa salana di Qadian. Ini menyemangati saya dan saya sangat berterima kasih pada beliau. Beberapa waktu lalu saya bersurat ke beliau untuk menyampaikan rasa terima kasih saya yang mendalam itu dan komitmen saya untuk bisa terus membersamai kawan-kawan dalam berjuang untuk bagaimana menerapkan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sekilas tentang diri saya. Dan saya kemarin kontak-kontak dengan beliau, insya Allah sepulang dari jalsa ini akan hadir 3-4 artikel saya yang akan saya siapkan dalam publikasi internasional maupun nasional. Itu menjadi komitmen saya. Dan itu tentu tadi, kalau lektor kepala masih asosiat profesor belum selesai. Beliau selalu berharap kapan profesornya ini. Saya sampaikan pada semuanya, saya ingin lebih senang memantaskan diri lebih dulu. Ya, daripada mengejar sekedar persyaratan gitu. Sebenarnya kalau mengejar persyaratan lebih cepat bagi asal punya uang dengan cukup memadai, publikasi sudah bisa terbeli dengan cepat itu. Tapi saya tidak ingin begitu dan saya ingin punya fokus yang jelas, kepakaran yang jelas dan kekuatan memantaskan diri ini jauh lebih baik menurut saya ketimbang sekedar simbol yang harus teraih. Saya kira demikian dan apa yang bisa kita dapatkan dari proses jalsa salanah yang kami hadiri bersama beliau ini. Kalau bagi suka ke pasar lah yang jelas. Apapun yang lebih menarik dari itu semua adalah yang utama kami melakukan penelusuran jejak-jejak Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya. Mulai dari kawasan Masjid Mubarak di Qadian. Ada video yang nanti bisa ditayangkan kalau memang waktunya tersedia. Kami diperkenalkan, difahamkan tentang boikot sumur tua yang membuahkan kesadaran. Ini sesuatu yang walaupun statementnya hanya begini, tapi di balik ini semua ini yang luar biasa. Karena di dalamnya itu penuh-penuh kondisi bagaimana kekuatan spiritual dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk merespon, menyikapi situasi yang sedang terjadi kala itu. Saya membayangkan itu demikian jauhnya. Bayangkan dalam suatu keluarga ada pemboikotan sedemikian rupa. Itu tidak mudah kita lakukan. Kalau tidak dengan ditunjang kesabaran yang luar biasa. Itu akan hancur sudah keluarga. Tapi kekuatan kesabaran itulah yang justru ternyata membuahkan kesadaran. Nah ini yang kemudian sangat menarik. Kemudian kami juga sempat mendatangi Khatibul Ilhamiyah ya. Di mana pada saat Mirza Ghulam Ahmad berkhutbah kemudian di situ turun ilham yang kemudian semakin membuat kita berkeyakinan karena kemampuan beliau dalam berbahasa Arab tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang, tapi pada saat khutbah bisa menyajikan satu ungkapan-ungkapan unten-tenten dengan bahasa Arab itu. Itulah yang kemudian dianggap sebagai kekuatan-kekuatan yang di luar nalar kita, yang menguatkan kita bagaimana sebenarnya ajaran Ahmadi ini adalah tidak lepas dari petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada baitul zikri, baitul doa, baitul fikri, yang kesemuanya itu menjadi bagian yang kita merasakan dalam keseharian beliau itu betul-betul diwarnai dengan berbagai realitas berkehidupan yang penuh dalam kerangka menguatkan spiritualitasnya ketimbang dimensi materialitasnya. Kami dapat cerita bagaimana beliau makan roti. Ya, beliau makan roti yang kemudian rotinya selalu sebagian disisakan pada orang-orang miskin.
Dan bahkan beliau makan yang kalau dimakannya saja tidak pernah bisa merasa kenyang. Dan itu menjadi kebiasaan, kelaziman. Kita teringat zaman masa tuanya Ali bin Abi Thalib juga kalau melihat kondisi semacam itu. Suasana-suasana yang semacam ini yang saya lihat betul-betul bentuk keteladanan, kesederhanaan, kepedulian terhadap masyarakat, utama masyarakat miskin, masyarakat yang tersingkirkan, itu menjadi kekuatan dasar spiritualitas yang luar biasa. Dan inilah yang kemudian menjadi penting bagi kita semuanya untuk tentunya meneladaninya. Dan ini berlaku untuk siapapun saya kira. Itu yang saya katakan, Islam punya kekuatan yang tadi di dalam tema jasa salon adalah rahmatan lil alamin. Menjadi berkarakter, berlaku universal untuk siapapun. Kalau orang punya kekuatan spiritualitas semacam itu, saya kok berkeyakinan hidup ini kok damai gitu ya. Kepedulian, solidaritas, kesederhanaan, kemampuan mengendalikan diri dengan tingkat kesabaran yang luar biasa. Islam yang damai akan kita temukan. Dan inilah yang saya lihat yang melopori adalah jemaat Ahmadiyah. Muslim Ahmadi. Dimanapun kalau saya berkata pada siapapun di hadapan mungkin aliran golongan apapun, kata yang sama akan saya sampaikan. Dan itu kenyataan kok. Itu kenyataan. Karena kekuatan-kekuatan semacam inilah yang kemudian ditunjukkan oleh penerus-penerusnya. Para khalifah. Sehingga kekuatan yang ada itu betul-betul kita ini akan menjadi pemenang tanpa melakukan kekerasan. Itu yang menjadi moto luar biasa. Sehingga apa yang kita di mana-mana tempat, di tempat kaudian itu selalu kita lihat. Love for all has been born. Itu adalah kekuatan moral paling mendasar yang kemudian menjadi kulturnya umat. Kulturnya Muslim Ahmadi. Dan itu luar biasa. Kemarin kami sempat ngobrol dengan beberapa jemaat Ahmadi yang dari Pakistan juga. Dia lebih ngeri-ngeri sedap dibanding kita. Tekanannya. Betul itu. Iya. Jadi pertaruhan ancaman jiwa itu sangat tinggi di Pakistan. Dan bagaimana beliau mereka menyikapi sedemikian rupa. Itu kalau tidak menggunakan petunjuk arahan kultur yang tadi saya sebut, mungkin sudah enggak bertahan. Tapi yang saya lihat mereka masih bertahan. Tahu bagaimana menempatkan, bagaimana beradaptasi dalam situasi yang semacam itu. Kemudian dari kawasan Masjid Al-Aqsa Qadian ada Minaratul Masih yang kita selalu punya kekhasan dari loncengnya itu setiap jam berbunyi. Saya pikir ini gereja mana awal-awal saya itu. Ternyata bunyi lonceng itu dari sana itu. Dan itu penanda juga yang kemudian yang menarik filosofi di balik itu, sorotan cahayanya itu loh. Jadi filosofi Minaratul Masih ini adalah bertumpu pada dari sinilah akan terbit cahaya-cahaya ke seluruh penjuru dunia. Itu yang utama dan itu harus dibunyikan. Loncengnya itu maksudnya begitu. Saya memaknai dalam bahasa sosiologis ya. Tafsirnya bisa macam-macam gitu. Tapi saya memaknai di dalam bahasa sosiologis itu ini mengandung simbol semacam itu. Lonceng itu maksudnya apa? Ya harus dibunyikan. Apa yang menjadi pesan itu? Kalau nggak dibunyikan nggak tersampaikan. Dan itulah yang akan memancarkan cahaya ke seluruh penjuru. Itu yang luar biasa. Jadi saya tidak sedang melihat kok indah gitu ya menarik. Tidak begitu. Tapi bagi saya kalau sosiolog langsung mencari menarik maknanya kayak begitu itu. Dan ini kalau dibahasakan dan difahami secara sama oleh Muslim Ahmadi, betapa memotivasi semangat untuk terus berdakwah dalam situasi apapun. Kemudian makam Ayahanda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang di sebelah Minaratul Masih itu. Awalnya saya datang pertama ke Al-Aqsa, sholat itu nggak tahu kalau itu. Cuman saya duga-duga ini makam ini. Tapi makam siapa saya nggak tahu. Gitu. Baru tahu setelah kita tur itu dipandu oleh guide. Oh ini jelas, oh dugaan saya semalam betul ini makam.
Ini makamnya dari Ayahanda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dan saya kira dari filosofi yang ada di situ adalah pesan yang paling menarik ya, tidak mau selalu ingin mendengar azan setiap kumandang karena rasa cintanya pada putranya yang dimuliakan itu. Sehingga kalau kita melihat dari kekuatan inilah bahwa sebuah dakwah tanpa dukungan keluarga itu juga akan kurang kuat implikasinya. Karena keluarga itu adalah support yang paling utama dalam mengembangkan sebuah dakwah. Tanpa dukungan keluarga, saya kira selalu saja ada tantangan-tantangan yang tidak ringan. Nah, kemudian saya sempat juga diajak ke kawasan Bais di Maqbarah di Kadian. Makam di mana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ada di dalamnya. Kami sempat berdoa di sana dan menapaki beberapa lokasi termasuk saat beliau menyampaikan ajarannya. Itu saya kurang lupa namanya, yang satu tempat itu. Ada satu tempat ditandai ada tempat duduk beliau dan biasanya di situ beliau menyampaikan beberapa pesan gitu. Dan yang menarik sebenarnya dari kekuatan makam ini yang menjadi daya tarik yang utama bagi bagaimana mendorong jiwa pengorbanan bagi jemaah Ahmadi. Itu yang luar biasa. Sehingga apresiasi bagi teman-teman yang berjuang dengan sampai takaran tertentu mengorbankan hartanya, itu akan dicatatkan di makam situ. Dan itu sebuah motivasi yang akan mendorong pada kekuatan kita menyajikan dari amal-amal terbaik kita. Bukan sekedar amal-amal standar, itu yang kemudian menjadi renungan saya. Dan ini saya lihat berlaku di Jemaah Ahmadiyah. Di banyak golongan, aliran, ataupun mazhab yang umumnya kita lihat, ya infak, sedekah, zakat, selesai. Kita masih punya 2 poin lagi ya, yang menjadi rutinan kita. Apa namanya? Canda. Ya. Canda itu yang standar kan itu. Standar. Kemudian yang di luar standar ini. Yang itu yang kemudian ternyata kekuatan ini. Karena kami sempat mengkaji dengan beberapa teman yang sedikit memahami agama dan ahli tafsir. Ternyata jangan dimaknai mengukur kedermawanan kita, ya. Bagaimana kita berinfak berzakah itu dengan ukuran-ukuran yang sudah bagus itu. Ukurannya tidak semacam itu. Coba kalau kita lihat Utsman bin Affan dan sebagainya, ukurannya bisa seluruh hartanya. Nah, kekuatan ini yang kemudian dinilai oleh Allah. Kadang-kala kita sudah sangat bangga berinfak dengan ukuran 2,5%. Wah, sudah pol-polan katanya. Sudah merasa diri hebat ya. Belum sama sekali, itu masih standar gitu. Kemudian orang akhirnya termotivasi untuk melakukan lebih dari itu. Mungkin 1/3 harta kita, mungkin 2/3 harta kita. Itu yang baru luar biasa gitu. Kalau baru yang standar kita merasa waduh sudah menjadi orang terbaik, itu bahaya sekali. Itu tidak memotivasi kita untuk bagaimana kemudian nilai pengorbanan kita untuk mengembangkan dakwah Islam kita. Dan dari Baisi Maqbarah ini paling sulit saya mendapatkan foto-fotonya Pak Egi. Karena penjagaannya sangat. Tapi di lain-lain tempat saya mohon maaf ini harus nyolong-nyolong saya. Saya bilang lah mudah-mudahan lah kalau saya agak nakal boleh. Tapi saya tidak mengajari para ustadz. Ini untuk seperti saya. Karena saya memang butuh beberapa video yang kemudian ya, karena hasil curian pasti nggak bagus. Tapi bisa saya kompilasi dalam 4 clipping video di sini. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah kami juga sempat mendatangi di beberapa wilayah menelusuri jejak-jejak Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari kawasan Hoshiarpur ya. Situ kami difahamkan bagaimana turunnya wahyu tentang putra yang dijanjikan itu. Dan dalam proses ini ternyata dengan bukan yang mudah ya beliau lakukan sehingga akhirnya turun wahyu yang diharapkan sebagaimana apa yang telah dijanjikan tentang putra keduanya. Kemudian dari kawasan Ludhiana
tempat baiat pertama sahabat-sahabat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dan kalau nggak salah di tempat lapang di daerah sana itu tempat jasa salah pertama yang sempat tersampaikan ke diri saya. Dan yang menarik dari tempat-tempat ini ternyata sampai hari ini masih terawat dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dan kemudian masih bisa menghimpun jemaat-jemaat Ahmadiyah yang ada di sekitar wilayah itu. Itu yang saya kira menjadi penting. Dan yang paling menarik adalah setelah saya juga mendapatkan berbagai materi-materi dari pencerahan di kegiatan jalsah sendiri. Jalsah sendiri berjalan selama 3 hari saja, mulai tanggal 27 sampai 29 Desember waktu itu. Dan hari pertama kita tidak bisa di tempat yang diharapkan, sehingga kembali ke masjid hujan, karena hujan, dan sehingga berjalan hari kedua dan hari ketiga baru kita bisa di lokasi yang diharapkan. Dan dari seluruh, kalau nggak salah ada sekitar 10 atau 11 materi yang disampaikan. Dan saya juga dapat pengetahuan-pengetahuan baru, termasuk kalau kemarin kita hanya mengenal 2 kategori nabi, kemarin saya dapat tambahan 1 kategori lagi. Ada 3. Nah, tapi yang menarik, nilai-nilai spiritual yang saya dapatkan dari proses jalsah itu yang pertama, gerakan Muslim Ahmadi ini sebenarnya merupakan kekuatan khilafatul ummah yang betul-betul konsolidasinya kuat, dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan ini satu-satunya di dunia menurut saya. Kalau saya bandingkan dengan Rabithah Al-Alami misalnya, kalau kita komparasi, di dalamnya tidak sekuat Muslim Ahmadi ini, kekhalifahan yang dibangun melalui Ahmadiyah. Mengapa begitu? Karena di dalam Rabithah Al-Alami ini aliran-aliran banyak yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah terhimpun di situ. Hanya begitu saja. Kalau kita lihat, mau saya turunkan lagi ke dalam golongan tertentu, mau golongan NU, Muhammadiyah atau apa, itu di dalamnya penuh konflik juga. Tapi di Ahmadiyah itu tersentral kekuatan ini dari khalifah, kemudian dari para amir, dan kemudian sampai pengurus di tingkat-tingkat daerah ini menjadi bagian yang terkonsolidasi. Jadi ini tegak sebuah kepemimpinan lintas negara. Ya. Tegaknya kepemimpinan umat lintas negara itu yang saya sebut khilafatul ummah. Dan saya cari susah ini. Saya kalau belum membandingkan, cuman saya belum mempelajari bagaimana dengan polanya keuskupan itu. Apakah mirip, apakah tidak, tapi saya belum mempelajari. Tapi paling tidak ini sebuah kekuatan yang tegaknya pemimpin dunia di lintas negara, dan itu mampu membangkitkan spiritualitas umat, mampu membangkitkan perekonomian umat, mampu membangkitkan peribadatan umat. Sehingga umat itu betul-betul mencapai derajat yang diimpikan dalam apa yang dinamakan hidup yang sebenarnya tercukupi, hidup yang terpenuhi lahir dan batin. Dan sekali lagi terlepas dari gangguan-gangguan yang terjadi, pasti menjadi beban. Tapi apapun, tadi sudah saya katakan bahwa kekuatan yang diajarkan melalui kekuatan khilafatul ummah ini menjadikan kita lebih solid, menjadikan kita lebih kuat, saling menyemangati dalam kebersamaan itu, dan pada akhirnya tetap bertahan dalam nilai kejuangan yang kita yakini. Yang kedua adalah nilai-nilai kebertahanan Muslim Ahmadi di tengah-tengah ancaman dan persekusi di beberapa negara yang tadi saya ceritakan. Yang itu menguatkan bagaimana kita terus menjadikan umat terbaik. Jadi kalau kita katakan umatan wasaton di dalam Quran, umat yang terbaik, ya saya melihat pelaku-pelaku utamanya, aktor-aktornya ada di Jemaah Ahmadiyah ini. Gitu. Saya bayangkan kalau kekuatan ini diberi ruang yang luar biasa, ini yang akan mampu melezat dan kemudian menghadirkan kekuatan umat yang lebih tinggi. Makanya saya timbul kecurigaan, kalau saya boleh beranalisis sedikit, ini analisis agak politik. Kenapa Rabithah Al-Alami itu menolak kehadiran kita? Jadi kepentingannya politis. Karena hegemoninya akan terganggu.
Sekiranya katakanlah ahli tafsir kumpul, kemudian ada bagian tafsir yang menurut saya hanya sedikit saja yang berbeda. Soal hadirnya Al-Ma'ud Al-Masih, Al-Masih Al-Ma'ud itu. Yang teman-teman Jamaah Ahmadiyah sudah mampu menghadirkan, sudah ada. Ya, sudah ada kehadirannya. Tapi bagi kami termasuk dan umat Islam yang lain masih menunggu, kan begitu. Itu kan yang paling sensitif kalau bicara tafsir. Kalau soal kerasulan Muhammad mestinya selesai itu. Perbedaan penafsiran dan bisa saling mengerti. Tapi untuk satu ini mungkin satu hal yang mungkin perbedaannya perlu dibersamai lagi, dicari titik temunya lagi dari para ahli tafsir. Dan kalau itu kemudian iya nggak apa-apa, tafsirmu boleh, tafsirku boleh, Ahmadiyah akan terbang lah kekuatannya. Dan kemudian mereka bertoleransi. Tapi itu kan nggak dikehendaki. Karena itu kepentingan politiknya tadi, menghegemoninya akan kehilangan orientasi. Itu yang kemudian saya lihat problem yang saya kira belum terpecahkan sampai hari ini. Kemudian kekuatan nilai-nilai global civil society Muslim Ahmadi. Kemarin saya selalu membaca di sana itu kata-kata khidmat bil khalq. Kata-kata itu. Bagi saya kata-kata ini di mana titik dibunyikan menarik banget. Bagaimana menghargai khalq, makhluk. Dan itu tertinggi, Pak. Saya sebagai intelektual, konsep hak asasi manusia itu masih terlalu rendah. Karena masih ada yang lebih tinggi. Hak asasi semesta, hak asasi makhluk-makhluk lain. Di luar juga manusia, di samping manusia. Tapi yang kita dengungkan apa selama ini? Hak asasi terlalu ego lah kita. Kita, maaf ini Jemaat Ahmadi sudah bicara al-khalq. Semua makhluk. Ini kalau kemudian diaktualisasikan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang kelima adalah dinamika merespon kontroversi tanpa kekerasan ya. Inilah yang kemudian menjadi tema besar ajaran ini. Kemarin banyak disinggung di ceramah-ceramah itu. Bagaimana Rasulullah berdakwah di Taif sebagai contohnya. Sehingga implikasi nilai moral semacam ini menjadi perlu dikuatkan. Yang keenam, ajaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pujian-pujian dalam bentuk syair-syair pemujaan terhadap Muhammad. Nah, ini saya baru tahu kemarin ya. Ternyata beliaunya itu juga suka syair-syair. Ya. Jadi punya sholawat juga seperti kami-kami yang di NU. Saya rekam itu. Sallallahu ala Muhammad. Ya begitu-begitu itu menjadi tradisinya beliau lah. Terus bagaimana dianggap mengingkari kenabian Muhammad Rasulullah. Itu sungguh tidak masuk akal. Hanya orang-orang yang tidak mau mengerti dan tidak mau memahami, mendalaminya dengan lebih baik. Yang terakhir adalah ekspansi dakwah pada pemimpin-pemimpin Arab. Informasi ini juga baru kami dapatkan di momentum pada saat menerima pencerahan itu. Sehingga di dalam kekuatan itu seinginnya mencontoh Rasulullah bahwa Muhammad itu adalah pemimpin orang-orang suci. Dan itu dilakukan oleh pemimpin kita. Mensurati pemimpin-pemimpin Arab itu. Cara-cara Rasulullah diterapkan zaman rupa. Tanpa harus memberikan ancaman. Apalagi kekerasan. Dan inilah yang kemudian bagian-bagian keteladanan yang saya dapatkan dari jasa Salanah kemarin. Tentu bagaimana kekuatan kita bisa terus-menerus untuk bisa kembangkan kembali pada kita semuanya. Dan saya meyakini dengan kekuatan dari Allah SWT, teman-teman Jemaah Muslim Ahmadi selalu akan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan manapun. Saya pribadi sebagai akademisi, sebagai peneliti juga memberikan komitmen untuk bersama ini semuanya dan mudah-mudahan kita dipertemukan semuanya di surga Allah SWT. Saya kira demikian beberapa hal penting untuk saya sampaikan dan saya kira kembali bahwa daya kebertahanan Muslim Ahmadi itu adalah kemampuan adaptifnya merespon setiap perubahan berbasis nilai-nilai keahmadian itu dan itu luar biasa. Saya susah mencari tandingannya di dunia, Pak. Saya kira demikian. Mohon kalau ada hal yang perlu dikoreksi kami dengan senang hati akan mendapatkan koreksi. Saya kira terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah Pak Cakur atas pandangan mata atau observasi beliau mengikuti jalsah di Kadian.